Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi kami ucapkan kepada siswa-siswi MTS Negeri 1 Cilacap. Karena kebetulan kita belajar jarak jauh, izinkan Pak Guru pelajaran SKI kelas 8 menjelaskan. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Ayyubiyah. Nanti kalian bisa menyimak materi dari RKS kelas 8 di halaman 39. Nanti kita belajar bersama. Baik anak-anakku yang pada kesempatan pagi hari ini kita sedang online, marilah kita bersama-sama sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, materi pertama kita akan mengenal para tokoh dan dalam ilmuwan muslim masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama tokoh yang kita pelajari adalah Musa ibnu Maimun atau Maimonides. Di Musa bin Maimun atau Maimonides ini dilahirkan di Cordova pada tahun 1135, kemudian bersama keluarganya meninggalkan negeri ini menuju ke Kairo pada tahun 1165. Karena kondisi sangat rawan akibat serangan dari pasukan Kristen, Musa ibnu Maimun adalah seorang Yahudi yang terkenal sebagai ahli filsafat dan ilmu ketuhanan. Yang dikenal sepanjang zaman, bahkan dia dikenal sebagai ahli pengobatan di lingkungan tabib Yahudi. Maka ketika di Kairo, Musa ibnu Maimun menjadi dokter pribadi Suratul Al-Ayyubi dan anaknya. Pandangan Musa ibnu Maimun di bidang kesehatan ini jauh ke depan. Dia mengarang sebuah buku aforisme yang memuat kritik-kritik terhadap buku Galen. Dia juga menyusun sebuah buku yang berjudul Dalalah Al-Haizin. Itu sebuah pedoman bagi orang-orang yang ragu. Buku itu mengupas ilmu ketuhanan Yahudi yang dipertemukan dengan aliran Aristotelian Islam atau mempertautkan antara keyakinan dengan logika. Abdul Latif Ibnu Al-Baitar, yang tokoh ilmuwan yang kedua, adalah seorang tokoh bidang kedokteran. Jadi Abdul Latif Ibnu Al-Baitar ini bermukim di Kairo. Ia pernah tinggal di Baghdad. Ketika itu ia menyaksikan bencana kelaparan dan gempa bumi di Mesir pada tahun 1200 sampai dengan 1202 Masehi. Prestasinya menanjak setelah ia tinggal di Mesir. Salah satu hasil karyanya adalah memperbaiki teori Galen tentang tulang rahang bawah dan tulang rahang yang menghubungkan tulang punggung dan tulang kaki. Spesialisasi Abdul Latif adalah sebagai seorang dokter hewan dan medikal. Maka dalam bahasa Arab, dokter hewan disebut Al-Baitar. Sesuai dengan namanya, dokter hewan asal Eropa banyak yang belajar kepada Ibnu Al-Baitar. Kemudian ia sering mengadakan penelitian tentang wabah penyakit untuk menciptakan ramuan obat. Karya tulisnya yang terakhir berjudul Al-Kharabajin. Adapun tulisannya yang cukup terkenal adalah tentang kumpulan obat-obatan mudah. Nah, buku itu memuat 1.400 macam tumbuh-tumbuhan yang dapat diramu menjadi obat berasal dari ramuan kuno bangsa Arab. Itulah materi kita hari ini. Untuk berikutnya silakan dibaca di LKS di halaman 39. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk berikutnya silakan nanti bisa sesi tanya jawab. Allahumma fiqhil muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.